Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Bareng. Kerja bareng soalnya dagang bareng. Harta godong gini itu namanya tahu. Jadi awal kerja bareng, mungkin udah agak tua, suami mulai ngos-ngosan. Banyak ngaso di rumah, mungkin ya. Jadi capek. itu harta godong gini bagi dua, 50-50. Ya. Iya. Apakah langsung atas nama istri waktu membeli rumah, kebun, mobil? Iya, atas nama istri. Ya sudah, kalau emang itu punya istri, emang milik istri. Suaminya tidak ada hak. Tidak ada hak. Tidak ada hak. Makanya anaknya harusnya mengerti dengan kondisi ini. Ya ketika si suami itu diam-diam menawarkan ke orang lain gitu. Pegang sertifikatnya, pegang surat-suratnya. Terus apa surat-suratnya malah udah diambil sama suami. Berarti dia maling. Saya tidak bercanda benar Bu. Secara hukum dia maling. Nggak tahu malu. Tanpa BPKB mobil juga udah diumpetin. Biarkan rezeki dijamin oleh Allah selama kita bergerak. Biarkan dia yang berdosa, kita nyari lagi. Saya doakan mudah-mudahan rezeki banyak dan barokah. Nggak usah takut. Selama kita bergerak rezeki datang. Seumur Sekali pernikahannya suaminya sama sekali tidak pernah bekerja. Udah 35 tahun tuh rumah tangga. Kalau pertama sih bareng. Pas 10 tahun terakhir yang banting tulang istri. Oh, 1 tahun terakhir. 10. Maaf. Beli rumah, beli mobil, duitnya khusus punya istri atau campur dengan punya suami? Bareng. Kerja bareng soalnya dagang bareng. Harta godong gini itu namanya tahu. Jadi awal kerja bareng, mungkin udah agak tua, suami mulai ngos-ngosan. Banyak ngaso di rumah, mungkin ya. Jadi capek. itu harta godong gini bagi dua, 50-50. Ya. Iya. Oke. Ya. Jelas. Makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan takut perempuan punya hak bahagia. Kita punya hak menenangkan diri. Jangan Anda bilang, seakan perempuan. Emang kenapa jadi perempuan? Sama-sama makhluk Allah. Bukan untuk ditindas, bukan untuk disakiti, tapi sebagai pasangan. Itulah rumah tangga. Iya. Tapi sebetulnya ketika tadi kasus yang seperti tadi berusaha bersama-sama, mungkin ya saya berusaha di sisi. Kalau tadi Mama ngebayangin dari awal nggak mau kerja. Ternyata kerja bareng di awal. Iya, makanya 50-50 pakai hukum gono gini. Mungkin jika itu sudah terjadi di 10 tahun terakhir, mungkin ya si bapak tuh udah mulai capek-capean. Udah pensiun. Nah, sang istri menurut saya harus tetap hormat sama suami walaupun sudah tidak bekerja lagi mungkin. Tadi kan soalnya tadi tidak ngomong. Iya betul. Mamah mengira emang seumur-umur numpang hidup. Iya, itu iya. jawaban awal. Iya. Tapi begitu belakangan dikatakan hanya setahun terakhir. 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Maaf, apakah sama sekali tidak mendatangkan hasil? Suami, ya. Tapi kalau memang misalnya dia punya kontrakan, kan hasil kontrakan itu dari hasil dari payah dia. Iya. Artinya masih menghidupi dia. Ada anak nyanyi topi saya bundar. Lagi lari jangan lupa dikejar. Kasih suami istri perlahan memudar. Namun ridhonya harus tetap dikejar. Buat tepuk tangan. Jadi emang fitrahnya bisa memudar tuh betul ya Maya? Betul. Memang hukum alam, sunatullah. Cinta tidak ada yang abadi. Makanya Rasul bilang, kalau mencintai seorang jangan berlebihan, boleh jadi suatu saat membenci. Kalau benci sama orang jangan berlebihan, boleh jadi suatu saat kalian akan mencintainya. Makanya, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan yang berlebihan. Ya. Udah kok gitu. Itu kok. Kok gitu kok? Ya udah kok gitu. Ibu siap ngasih pertanyaan lagi nggak? Nggak usah tegang. Siapa yang mau nanya? Yang teriak Bapak di belakang. Sini Pak, ke depan Pak. Oke. Boleh tepuk tangan ke Bapak nih. Ya Bapak. Emang pecinya miring gitu ya Pak? Gaya Ipan nih. Emang style. Gayanya style begitu. Dilurusin. Silakan Pak. Bapak lihat kamera ke sini. Kameranya ke sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Basirun dari Majelis Talim Al Yasin
Gebang, Kabupaten Cirebon. Ya. Tanya dong, Tanya Mama Yu. tanya Mama Yu. Ayo. Ini mah ada anak menantu saya, laki-laki. Laka-laka. Gini mah, maksudnya dia gimana ya? Bagaimana Ada coba? istrinya mau bekerja, tapi tidak boleh kepada suaminya. Sedangkan suami tersebut jauh di rantau. Nah, istri karena belum punya anak, dia akhirnya kan menganggur. Daripada itu menunggu suami yang belum tentu kapan datangnya, sehingga dia solusinya daripada termenung, dia ingin membantu suaminya, yaitu bekerja. Tetapi tidak diperkenankan. Bahkan bilangnya seandainya ini akan jatuh talak begitu. Jadi suaminya dikerja di mana? Jadi Beda kota maksud Pak Basirun. luar negeri. Oh, suaminya TKW, jadi TKI. Ya, TKI. Istrinya di Indonesia. Istrinya Istrinya daripada dia menunggu. mau minta izin, aku boleh nggak kerja? Kata suami nggak usah, kamu tinggal di rumah aja. Iya. Kalau kamu kerja, mendingan kita pisah. Ya begitu. Oh gitu. Udah berapa lama kerja di luarnya? Ya sekitar baru sih. Sekitar 6 bulanan. Oh baru 6 bulan. Iya. Ada yang nyaut, ada istrinya bapak sini. Mana istrinya? Sini, 6 bulan. Sini bu. Anak Pak. Hah? Anak menantu. Iya ini istrinya tapi kan. Iya. Jadi Anak Pak Basirun perempuan. Iya. Ini anak Bapak. bukan. Makanya ini istrinya. Jadi yang anak bapak tuh yang perempuan tuh bapak lagi jadi TKI gitu. Emang ibu apa? Alasannya tidak boleh kerja kenapa? Alasannya takutnya karena isinya itu lebih dari tinggi kedudukannya, sehingga dia khawatir kedudukannya terinjak. Oke, sudah menikah berapa lama anak? 6 bulan. Emang baru menikah 6 bulan. Langsung Habis pergi. nikah langsung pergi. Langsung pergi. Pertanyaannya, solusinya seperti apa sebagai orang tua? Karena menantu itu pengennya cerai terus kalau misalkan ini tidak boleh. Kalau tidak boleh. Oke. Ya. Gimana menghadapi anak Oke. yang seperti Sekarang itu? begini Pak Basirun ya. Yang namanya kita walaupun perempuan. Kan orang tua kita nyekolahin kita perempuan. TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 dan seterusnya. Anak Bapak kuliah S berapa? S1. S1. Artinya udah boleh capek nguliahin. Masa nganggur? Saya juga gak setuju Pak. Karena semenjak zaman dahulu Anda lihat dalam Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marbata min sa'irillah. Kalau kita sa'i dalam haji, dalam umroh saya tanya. Menapak tilasi perbuatan siapakah kita? Siti Hajar. Laki-laki perempuan. Artinya di Quran pun, sejarah pun mengatakan perempuan pun harus bekerja. Nah, cuman masalahnya kalau sudah menikah, harus ada izin suami. Suaminya tidak mengizinkan. Begini deh, saya tidak melihat orang lain, lihat diri saya. Mungkin kalau dia mikir istri gue kerja di kantor, takut cemburu, ketemu lelaki lain, sementara dia jauh di negeri sana. Begini deh, bagaimana kalau seandainya anak Anda ini kerjanya wira swasta, bukan kerja sama orang, menciptakan lapangan pekerjaan. Misalnya di rumah bikin kue, buka warung, dari mulai kecil, nanti insya Allah besar. Saya bicara bukan hanya buat orang, itu yang saya pengalaman. Tidak kerja di kantor, dagang terus, tapi penghasilan kita insya Allah lebih banyak Pak. Tapi itu mah. Pakai mic. Ya, tapi itu mah suami itu bilangnya, pokoknya kamu tidak boleh bekerja apapun. Biarin Pak. Bilangnya begitu. Biarin, nggak usah. Itu tidak berdosa karena kita di rumah. Yang tidak diinginkan tuh kalau kerja di kantor. Biarin aja, itu salah suaminya. Ya justru itu. Ya makanya bilang. Tujuannya kan Ya. ingin membantu. Membantu Makanya suami. udah, Bapak nggak usah repot-repot. Bikinlah usaha di rumah sendiri, selesai. Ya gitu. Mungkin suaminya nganggapnya tuh kerja di orang bilang,
Gimana kalau kerjanya di rumah kita bikin apa gitu, mungkin coba dikomunikasikan. Allah nggak usah ngomong, udah ketahuan lakinya emang takut binnya ini. Udah, saya yakin tidak dosa. Karena kita, tenaga, tubuh, semua nanti dipertanyakan oleh Allah. Tanggung jawab kita di depan Allah. Nah, kalau seandainya dia selalu bilangnya talak-talak itu jatuh nggak, Pak? Kalau memang itu dia tidak ridho, ya satu jatuh talak, selesai. Udah, biarin aja. Masih ada laki-laki lain yang lebih baik. Bahkan nggak ditinggalin tuh anak bapak. Ya kan? Tapi diurus cerainya. Kalau emang dia bilang, kalau kamu kerja di luar saya ceraiin. Ya udah. Kalau istri, bapak pernah lihat nggak orang nikah? Pernah lihat nggak orang nikah? Pernah. Habis nikah, laki-laki yang baru nikah baca talak. Kalau saya menyakiti saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya meninggalkan dia 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan apakah 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau istri tidak ridho, usulkan ke pengadilan agama yang tiap kecamatan ada. Wah, saksi laki-laki 2 orang balik berakal, selesai. Walaupun suami tidak akan menceraikan, ketok palu. Apalagi dia menceraikan, selesai. Gampang nggak? Berarti talaknya jatuh, mah? Jatuh. Makanya Bapak Kok dengerin saya. seneng? Kok Jangan seneng? nengokin. Jangan nengok Ipan, kesini nengoknya. Bapak, datang ke pengadilan agama yang tiap kecamatan ada. Bawa 2 orang saksi laki-laki balik berakal. Ajukan permasalahan sesungguhnya, jangan direkayasa. Apa yang ada yang dibilang oleh suaminya. Istrinya tidak ridho, ajukan ke pengadilan agama, ketok palu. Dari menikah sampai pergi ke TKI berapa lama, Pak? Ya, udah 6 bulan. Udah, ya 1 tahun lah. Oh, 1 tahun awal menikah langsung pergi. Langsung pergi Oke. Ya udah sampai sekarang. sampai sekarang. Oke. Tapi dia bilangnya gini. Jadi selalu, kalau ngucap tuh selalu talak. Lagi-lagi Iya, talak udah. lagi. Capek Pak, punya suami begitu mah. Kalau kata saya, Iya. apalagi dia ngegampangin kata talak, mendingan mundur sekalian udah. Oke. Ya. Makasih. Kalau istrinya tidak ridho, anak Anda tanya, ridho nggak diperlakukan begitu? Kalau dia tidak ridho, dia yang mengajukan ke pengadilan agama. Justru anak saya tuh yang nggak ridho. Ya dibilang udah, gitu. udah Bapak dukung, selesaikan masalahnya daripada Kayak- digantung. Ini nunggu nanti pulang atau bagaimana? Salah Anda, tidak langsung. Kan kalimat dia dari sekarang udah ngomong mulu. Iya. Pergi ke pengadilan agama. Jangan nungguin dia pulang langsung. Kan sekarang ada video call. Walaupun suami tidak akan menceraikannya. Tapi kalau udah ngomong berkali-kali sudah jatuh talak dalam ilmu fikih, Pak. Sudah jatuh talak. Tinggal urus di pengadilan agama. Oke? Selesai. Sip. Daripada anak-anak kasihan digantung. Terima kasih, Mama. Ya. Masih banyak laki-laki yang tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ini kancingnya kebuka. Coba benerin sama istrinya. Coba benerin. Benerin. Aduh tuh. Aduh mesra banget. Aduh. Basirun kelakuan. Dibenerin kancing tuh. Langsung nyosot Bapak. Namanya dia Basirun, selalu melihat yang paling depan. Basirun. Ya udah Bapak, jawaban dari Mama seperti itu ya. Jadi Betul. harus saling menghargai ya Maya, suami ke istri. Iya, dan itu lain-lain. luar biasa. Berarti dia merasa berkuasa. Secerek. Gampang banget jadi laki. Iya. Kata mama, mendingan mundur lah. Udah. Oke. Mungkin dianggapnya kamu harus taat kepada suami tapi dengan Suami yang mana dulu? Suami yang mana dulu? Rasul bilang, lau amartu ahdan bisujudi li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kalau seandainya boleh seorang makhluk sujud dengan makhluk yang lain, aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tapi Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain, maka istri cukup menghormati, menghargai suaminya. Begitu. Oke. Sip, terima kasih Mama.